Saya sedang menulis, judulnya Tiga Ibu. 3 ibu. Ada 3 ibu yang akan saya jaga marwah dan keselamatannya sampai kapanpun dan dimanapun. Kan harusnya makan bergizi gratis ya. Di sini maling berkedok gizi. Kenapa jadinya maling berkedok gizi, Mas? Saya rasa semua orang harus ingat dan catat bahwa program ini itu telah merampas anggaran pendidikan. Ini bukan tentang gizi, tapi ini tentang korupsi yang tersistematis. Ini tentang korupsi yang dilegalkan. Ini tentang korupsi yang direncanakan. Dan bayangkan Mas, ketika hari ini anak-anak libur saja, MBG masih dipaksakan untuk jalan. Itu bukan karena menjamin nutrisinya anak-anak, tapi bahwa korupsi tidak boleh berhenti meskipun 1 detik. Ada ancaman pembunuhan, dan tidak hanya saya, sudah merambat ke orang tua. Jadi orang tua saya itu juga dikirimi teror melalui pesan WA yang bernada bahwa anak kamu itu provokator. Oke, halo teman-teman Retorika Show. Kembali lagi bersama gua Belmondo Scorpio, dan hari ini akhirnya gua bersama aktivis yang datang dari kampus, terutama kampus Universitas Gadjah Mada. Kalau orang bilangnya itu adalah kampusnya Pak Jokowi. Dan dia adalah presiden mahasiswa. Selamat datang Mas Tio Ardianto. Terima kasih Mas Bel undangannya. Iya, Mas Tio ini kemarin rame banget. Selain banyak mengkritik atau sedang mengkritik MBG, dan kemarin ada teror juga. Cuman sebelum kita masuk lebih jauh nih Mas, aku ada pertanyaan dulu. Kenapa kamu sampai berteriak itu terkait dengan apa yang sedang dilakukan Pak Prabowo? Dalam hal ini adalah MBG. Coba ceritain dulu dong. Saya sedang menulis, judulnya Tiga Ibu. 3 ibu. Ada 3 ibu yang akan saya jaga marwah dan keselamatannya sampai kapanpun dan dimanapun. Ibu pertama adalah yang melahirkan saya dan mendidik dengan sangat baik saya supaya saya punya keberanian untuk bicara jujur. Ibu yang kedua adalah Ibu Pertiwi, yang dari tanah dan airnya saya bisa tumbuh dewasa dan mempersaudarakan saya dengan banyak manusia. Ibu yang ketiga adalah ibu yang kelak akan melahirkan anak-anak saya. Dari dia, harapan atas cita-cita saya yang mungkin belum tercapai di usia saya, itu bisa dilanjutkan. Meskipun belum sempurna susunannya, karena hanya baru punya 2 ibu. Ibu yang ketiga belum ada. Oh, belum ada ibu ketiga. Tapi apa yang saya lakukan hari ini adalah dalam rangka menjaga ibu yang kedua, yaitu Ibu Pertiwi. Saya rasa punya hutang pada Ibu Pertiwi, khususnya rakyat Indonesia. Di mana-mana saya sering katakan bahwa selama pendidikan dibiayai melalui pajak dari rakyat, maka selama itulah sebenarnya siapapun yang berpendidikan, dia itu berhutang sama rakyat Indonesia. Karena ini hutang pada rakyat Indonesia, maka pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk melunasinya. Salah satu cara saya untuk melunasi hutang saya pada rakyat Indonesia adalah dengan membela mereka. Ketika ada kepentingan mereka yang ditindas, dilukai oleh mereka yang hari ini berkuasa. Kita punya banyak sikap-sikap politik atas nama mahasiswa, atas kekuasaan yang hari ini rasanya semakin hari semakin menindas dan tidak mencerminkan kemanusiaan. Itu alasannya. Karena ingin melindungi 3 ibu. Salah satu ibu yang sedang disuarakan adalah ibu yang kedua, yaitu Ibu Pertiwi. Dan lebih spesifik, yang disuarakan adalah kayak bajunya Mas Tio hari ini kan? Ini harus disorot kamera ini. Iya, kan harusnya makan bergizi gratis ya. Di sini maling berkedok gizi. Kenapa jadinya maling berkedok gizi, Mas? Saya rasa semua orang harus ingat dan catat bahwa program ini itu telah merampas anggaran pendidikan. Kalau kita cek di APBN tahun 2026, anggaran pendidikan kita itu luar biasa fantastis. 757 triliun. Pak Prabowo mengatakan bahwa ini anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Apakah benar? Benar. Tapi kalau kita cek detailnya, ternyata 223 triliun dari 757 triliun itu bukan untuk pendidikan, tapi diklaim sebagai MBG. 200 sekian ya? 223 triliun. Oke. Sementara anggaran MBG itu 335 triliun. Nah, dari situ saja kita sudah ketahui satu problem konstitusional. Anggaran pendidikan itu telah dimandatori spendingkan oleh Undang-Undang Dasar
minimal 20% dari APBN. Artinya dari total APBN minimal 20% itu harus untuk pendidikan. Tapi setelah dirampas oleh MBG, ternyata uang untuk pendidikan kita tuh hanya sekitar 14% Mas Bel. Sisanya tadi Ini hasil data kajian dirimu ya. dan teman-teman BEM Dan UGM. oke. Sisanya adalah anggaran MBG yang diklaim sebagai anggaran pendidikan. Itu problem awal yang berimplikasi pada banyak hal. Berimplikasi pada kesejahteraan guru honorer yang sampai hari ini belum terjamin. Berimplikasi pada menurunnya kuota KIP, kuota LPDP, dan banyak hal lain di dalam konteks pendidikan. Artinya apa? Perampasan anggaran pendidikan itu menjadi sangat tidak adil ketika di dalam pendidikan itu masih banyak sekali persoalan. Nah sayangnya kita hari ini punya presiden yang apapun masalahnya, dengan siapapun dia bicara, selalu narasinya adalah MBG. Kita boleh cek kenapa MBG sebegitu dipertahankannya meskipun saya rasa saya tidak sendirian. Ada luar biasa banyak orang di sana yang mengkritik MBG. Pertama, problem konstitusional sudah jelas. Yang kedua adalah problem teknis dan pengawasan sekaligus akuntability-nya, Mas. Yang harus saya sampaikan dan publik catat adalah satu SPPG, Mas. Itu per bulan bisa punya revenue 100 sampai 125 juta. 1 bulan. 1 bulan. Revenue SPPG. Satu SPPG. Ini kamu survei SPPG di daerah Jogja atau gimana? Ada beberapa data yang kita temukan. Data lain menunjukkan bahwa ada juga yang mengatakan per tahun satu SPPG itu bisa mendapatkan 1,8 miliar minimal tanpa korupsi. Untung bersih? Bersih. Oke, gede juga ya? Karena memang ada keuntungan yang dialokasikan dari satu porsi 15.000 itu. Dan kenapa ada data yang berbeda itu karena jumlah porsi masing-masing SPPG juga berbeda. Nah tapi yang jelas kami menemukan data yang paling mudah untuk dihitung adalah 1 tahun itu 1,8 miliar. Berarti 5 tahun satu SPPG itu menghasilkan 9 miliar tanpa korupsi. Apalagi kalau misalnya dia korupsi. Kelengkeng yang harusnya 5 jadi 3 butir. Nasi yang harusnya 300 gram jadi 100 gram. Ayam yang harusnya dada jadi sayap. Angkanya bisa lebih fantastis dari 1,8 miliar. Nah pertanyaan adalah siapa yang bisa mengakses laba sebesar itu? Ternyata bukan rakyat kecil, Mas. Juga bukan UMKM. Tapi mereka yang punya modal besar. Dan modal ekonomi saja tidak cukup. Harus punya modal politik. Karena akses terhadap perizinan dan sertifikat SPPG itu hanya dikeluarkan untuk mereka yang punya relasi kuasa. Saya ilustrasikan begini. Ketua DPC partainya Pak Presiden. Daerah Saya. Oke. Itu punya SPPG. Tidak hanya 1. Tapi 9. Bayangkan. 9 SPPG. Maka per tahun dia dapat berapa miliar, Mas? Ya tadi kalau 1,8. gambaran lu 1,8, oh banyak juga lah. Sekitar 17 miliar. Iya. 17 miliar. 17 miliar ini kalau dikali 5 tahun masa kepresiden Prabowo, 80 miliar. Pertanyaan saya, kalau di 2029 nanti, Pak Prabowo nyalon lagi sebagai presiden, lalu kadernya ini sebagai ketua DPC tingkat kabupaten, harus mengeluarin 10, 20, 30 miliar, kecil apa besar, Mas? Kalau perbandingannya tadi 80 80 miliar. ya kecil lah. Tanpa korupsi itu. Iya. Apalagi kalau korupsi. Ini bukan tentang gizi. Tapi ini tentang korupsi yang tersistematis. Ini tentang korupsi yang dilegalkan. Ini tentang korupsi yang direncanakan dan bayangkan, Mas, ketika hari ini anak-anak libur saja, MBG masih dipaksakan untuk jalan. Itu bukan karena menjamin nutrisinya anak-anak, tapi bahwa korupsi tidak boleh berhenti meskipun 1 detik. Oke. Mas Tio, aku jadi ada pertanyaan. Oke lah, aku mendapatkan sebuah gambaran bahwa keuntungan MBG itu ternyata cukup besar. Aku juga baru tahu dari Mas Tio ini, aku juga baru tahu ternyata segede itu. Kan dulu aku juga pernah dengar tuh gini, sebelum ada MBG ya, kan dulu sekolah-sekolah itu punya kantin-kantin. Dulu kan aku sering dengar narasinya begini. Hadirnya MBG sebenarnya tidak membunuh UMKM atau kantin-kantin di sekolah. Kita malah ingin mengajak kantin-kantin itu untuk berkolaborasi sehingga mereka naik kelas. Itu yang pertama yang ku dengar. Bagaimana menurut Mas? Apakah itu terrealisasi? Itu yang pertama, jangan dijawab dulu. Yang kedua adalah kalau aku secara pribadi selalu percaya bahwa
hadirnya gizi kepada anak sekolah dasar, SMP, SMA itu kan baik banget. Cuman kan kita selalu terkendala pada penerapan. Tapi kamu gimana melihatnya? Satu SPPG itu Mas, untuk mendirikan bersih kalau tanpa diplomasi dan lobby-lobby politik. Oke. Itu kemungkinan butuh 1 sampai 1,5 miliar. 1 sampai 1,5 miliar? Pertanyaan saya, kantin mana yang punya modal segitu untuk diriin Oh, iya. dapur MPG? Nggak ada kantin itu kayak gitu. Itu berarti butuh investornya ngajak kantin kalau paling gitu ya. Dan yang dapat uang segitu bukan kantinnya, tapi investornya. Saya rasa itu bisa menjawab pertanyaan pertama. Oh iya, betul. Pertanyaan kedua, kita semua sepakat bahwa gizi itu baik untuk anak-anak. Tapi jangan pernah beri stimulus anak gizi dengan logika proyek. Logika yang harus terjadi adalah logika program dan gerakan. Kalau logika proyek, yang terjadi ya tadi, bukan makan bergizi gratis. Bergizi saja tidak, apalagi gratis. Tetapi maling berkedok gizi. Karena logikanya proyek. Jadi yang terjadi adalah bisnis memakai uang APBN. Berarti kita sepakat lah ya, kalau memberikan gizi kepada anak sekolah dasar tuh oke. Tapi jangan pakai logika proyek. Yes, meskipun kita juga mencatat bahwa kalau menurut data BPS, kemiskinan kita tuh hanya sekitar 9%. Artinya, dengan logika yang sama, yang harusnya mendapat MPG adalah kaum-kaum yang prasejahtera. Yang 9% itu dulu. 9% Oh, iya. dari anak-anak, dari keluarga 9% itu. Bukan 80 juta anak-anak Indonesia. Ketika yang harusnya cuma 9% jadi 100%, dan tentu angkanya bisa berkali-kali lipat, maka pertanyaan kita adalah, loh ini sebenarnya bukan untuk anak-anak atau untuk vendor? Oke, berarti gini, berarti bagusnya tuh dalam pandangan Mas Tio, aku coba ini ya, tangkap ya. Ya boleh MBG, tapi kasih ke anak 9% dulu atau daerah 3T dulu begitu. Yang terjadi sekarang justru di Pulau Jawa lah SPPG itu paling banyak. Silahkan cek. Kenapa? Karena akses untuk membangun SPPG dan bahan baku itu dekat. Sehingga uang dari negara bisa segera untuk digelontorkan. Sementara orang-orang teman-teman di daerah sana, untuk akses bangun SPPG saja sulitnya minta ampun. Sehingga kalau mau ngeluarin uang ke sana, untuk yang berkepentingan akan terlalu repot. Maka yang terjadi lagi-lagi, bukan makan bergizi gratis, tapi maling berkedok gizi. Inilah kenapa kita mencatat MBG bukan sebagai program, tapi sebagai proyek. Oh mantap juga dirimu ini Mas menjuarakan MBG. Terus apa lagi persoalan yang kamu tangkap di lapangan atau hasil analisis teman-teman dari BEM UGM terkait dengan apakah ada semacam, ini kan kita pada sisi oke lah MBG ini kita asumsikan dalam bajunya Mas maling berkedok gizi, kritik-kritik terhadap persoalan. Kira-kira ada nggak sih BMKM UGM tuh memberikan analisa kayaknya MBG ditarik dulu deh, atau kayaknya MBG di stop dulu deh, atau kayaknya MBG dipindahin dulu deh dari kota ke daerah 3T dulu deh. Ada nggak semacam ya advice lah kepada MBG kalau dari Mas Tio? Menurut saya problem paling besar MBG itu adalah pada bagaimana menjamin gizi itu sampai pada anak-anak sebagai gizi, bukan sebagai racun, dan menjamin akuntabilitasnya sehingga program ini tidak berubah menjadi proyek korupsi. Berkaitan yang pertama dan yang kedua, kita sejak bulan September mengusulkan bahwa September tahun lalu ya, MBG ini akan lebih baik apabila terkurasi penerimanya dan akuntabilitasnya diletakkan melalui metode transfer langsung ke orang tua. Oh ini ngasih dana langsung ke orang tua. Orang tua yang memberikan, Dia yang memproduksi atau menyiapkan makan bergizi itu. Ini sama kayak statementnya Ahok nih, seingat aku nih. Saya rasa dalam konteks tertentu kita boleh boleh sama pendapatnya. Tapi poin dasar kita adalah gimana caranya menjamin ada akuntabilitas atas uang yang digelontorkan oleh pemerintah untuk rakyat, sekaligus tepat sasaran. Luar biasa banyak loh Mas, anak-anak di sekolah kaya itu dapat MBG. Dan MBG yang mereka terima itu tidak lebih bergizi daripada makanan yang setiap hari mereka makan. Ini kan justru jadi ironi yang luar biasa di tengah anak-anak lagi belajar. Hari ini menurut saya catatan pentingnya adalah saya tetap mengajak orang-orang juga jangan pesimis 100%. Karena bagi saya ada satu hal yang saya harus puji MBG. Saya memuji MBG karena MBG meletakkan kebijakan publik di atas meja anak-anak belajar. Dan selama MBG itu menjadi kebijakan yang buruk, disitulah anak-anak belajar
critical thinking. Di hadapan anak-anak ketika tersedia porsi MBG, maka di hadapan itulah wajah Presiden Prabowo itu tampak di hadapan mereka. Sejak itulah mereka itu pasti mulai mengkritisi pemerintah. Mungkin sesederhana, kok menunya gak enak ya? Kok rasanya hambar ya? Dari situlah Mas, yakinlah bahwa 5-10 tahun lagi akan ada anak-anak baru Indonesia yang punya critical thinking lebih dari mungkin aktivis-aktivis mahasiswa hari ini. Dari meja makan ini ya. Mas, tapi gimana kamu melihat ini? Kan selain ini adalah stimulus kepada anak-anak sekolah yang mendapatkan makan, ini juga stimulus bagi para, misalnya ada yang mengatakan tapi aku belum punya datanya. Mungkin nanti kalau ada nih pihak pemerintah mau kasih data aku bacain deh. Terkait dengan nelayan misalnya, atau tukang sayur misalnya, atau tukang buah misalnya. Sehingga daerah sekitar itu mendapatkan pergerakan ekonomi bahasanya. Karena adanya SPPG tadi. Kamu gimana ngelihat itu? Justru ini menjadi persoalan baru Mas. Gimana tuh? Saya menemukan beberapa fakta di lapangan. Jadi suatu ketika saudara saya cerita, dia itu dihubungi oleh tukang sayur yang biasa keliling di daerahnya. Di kompleks perumahannya. Apa teks WA malam itu Mas? Tukang sayur ini berkata, dia butuh pekerjaan baru. Kenapa? Karena seluruh bahan baku yang biasa dia kulak, yang biasa dia beli dari sumbernya, itu sudah habis diambil oleh MBG, diambil oleh SPPG. Ada kanalisasi bahan baku yang ini bahaya bagi publik Mas. Oh jadi maksudnya SPPG ini langsung ngambil ke sumbernya ya, sedangkan ada pasar juga yang ngambil dari sumber yang sama. Tentu itu tidak keliru ya. Iya. Tapi kesiapan kita untuk menciptakan konsep MBG dengan cara yang seperti ini, saya rasa tidak cukup matang. Pak Prabowo bangga telah melahirkan 1 juta lapangan pekerjaan dari MBG. Tapi justru harusnya malu, karena 1 juta itu gak ada apa-apanya ketimbang pengangguran yang terjadi karena seperti tukang sayur tadi. Bapak ibu yang jualan di kantin, di jualan sekolah yang mungkin tidak laku. Karena anak-anak sudah kenyang duluan oleh MBG. Harusnya Pak Prabowo sadar bahwa 1 juta itu gak ada apa-apanya. Apalagi janjinya bukan 1 juta, tapi 19 juta. Iya, itu Mas Gibran yang sampein tuh 19 juta. Dan ini juga nih Mas, selain tukang sayur oke lah. Ini ada yang menarik juga yang mungkin kamu punya datanya. Terkait dengan selain adanya apa namanya tadi, lapangan pekerjaan, itu kan ada SPPG yang diangkat jadi P3K. Yes. Itu kan harapan baru Mas. Di satu sisi bagi mereka yang mendapatkan pekerjaan sebagai ahli gizi, mendapatkan P3K, itu kan harapan juga bagi mereka. Kamu gimana melihat orang-orang yang udah ini? Mas, 2 juta guru kita yang setiap hari mendidik anak-anak Indonesia itu masih hidup miskin, prasejahtera. 2 juta ini angka yang bahkan 2 kali lipat dari lapangan pekerjaan yang dibikin oleh MBG. Guru ini gak pernah diperhatikan Mas. Guru honorer kita gajinya itu 300.000 kemarin naik 100.000 dan dengan bangga diumumkan oleh Mendikdasmen jadi 400.000. P3K ini bukan untuk mereka yang menjalankan program kampanye presiden Mas. Tapi untuk mereka yang sejak lama sudah mengabdi kepada negara. Prioritas hari ini harusnya diletakkan pada pendidikan. Karena beban masalah Indonesia hari ini itu bukan saja stunting. Meskipun kita tetap memvalidasi bahwa stunting itu problem. Tapi problem utama Indonesia hari ini adalah kebodohan. Bukti bahwa kita punya problem kebodohan apa? Di Pilpres 2024 yang terpilih itu Prabowo Gibran. Itu bukti bahwa kita punya problem soal kecerdasan. Jadi kalau misalnya kita punya kecerdasan, kita harus milih siapa? Saya tidak peduli Ganjar atau Anies. Ya. Iya. Tapi ketika yang terpilih adalah yang punya modal gemoy dan program near substantif seperti MBG, bagi saya itu indikator bahwa rakyat ini tidak cukup punya kecerdasan dalam menentukan siapa yang akan diberi kekuasaan untuk mengelola 3.800 triliun setiap tahun. Oke, mantap juga narasi Ketua BEM UGM ini. Kita lanjut kepada problem guru honorer. Gua cukup prihatin juga apa yang terjadi dengan guru honorer. Kita juga nggak bisa tutup mata lah. Dan ini bukan sesuatu yang menjadi rahasia publik. Ini udah ketentuan umum, banyak orang yang udah tahu tentang itu. Dan gue juga pelajari kok terkait dengan bagaimana sih mekanisme negara dalam melihat pendidikan dari berbagai sektor atau kewenangan. Salah satunya adalah kalau misalnya kita baca, kan ada pembagian kekuasaan untuk dikerjakan oleh pemerintah pusat, ada juga kekuasaan yang dikerjakan oleh pemerintah daerah.
Sehingga kalau kita baca lebih lanjut, gue baca kok aturan-aturannya. Mungkin pucuknya itu ada di aturan negara tentang melihat bagaimana guru honorer itu. Karena saat ini beberapa guru honorer atau pendidik itu masih di bawah daerah, masih di bawah APBD. Sehingga pusat punya keterbatasan untuk melakukan atau mengambil alih itu. Sedangkan bisa aja sebenarnya dilakukan dengan perubahan undang-undang yang ada di Senayan. Sehingga aturan itu menjadi lebih luas. Jadi kalau kita perhatikan persoalan ini secara holistik atau secara menyeluruh, persoalan ini bukan hanya datang dari pemerintah, tapi datang secara pemerintahan. Maksudnya ada DPR di sana, ada partai politik di sana, ada Pak Prabowo dan partai politik koalisinya misalnya, atau banyak hal lainnya. Bagaimana Anda melihat kalau misalnya masalah pendidikan ini bukan hanya ada masalah di eksekutif, tapi ini juga kita perhitungkan sebagai masalah legislatif, sehingga ini menjadi masalah bersama. Gimana Mas Tio melihatnya? Tentu kalau kita bicara ini masalah bersama itu clear. Ini memang problem kebangsaan kita. Tapi yang namanya undang-undang tentang mandatory spending pendidikan itu nggak hanya bicara APBN Mas, tapi juga APBD. Jadi 20% APBD dan APBN itu wajib untuk pendidikan. Kalau kita clear tadi kan Mas bilang 14% doang ya itu ya. Yang terjadi sekarang. Ya. Kalau itu clear saja Mas, bahwa 757 triliun itu benar-benar untuk pendidikan, setiap guru kita itu bisa digaji 5 juta per bulan. Oh, ini gede ya. Hanya dengan 180 triliun kita bisa menggratiskan seluruh orang yang kuliah hari ini, mau dia PTKIN, PTS maupun PTN. Sementara yang diambil oleh MBG dari anggaran pendidikan bukan hanya 223 triliun. Kalau 180 triliunnya kita pangkas katakan untuk menggratiskan seluruh orang yang kuliah, kita masih punya 43 triliun Mas. Untuk mensejahterakan guru 2 juta yang masih prasejahtera, saya kira bukan hal yang susah. Ini soal political will. Ada yang bilang tuh gini, MBG libur dulu seminggu. Ini guru langsung bisa terbayar. Ada kan yang aku pernah dengar tuh. Satu hari saja. Satu MBG hari itu ya? 1,2 triliun. Kalau seminggu Mas, itu sudah. Itu ada tuh logika kali 7 triliun. Gue nonton influencer juga ada yang ngomong gitu tuh. Tentang coba dipotong dulu sehari, libur dulu deh gitu kan. Pasti bisa tuh untuk guru-guru. Kita akan ini deh Mas, aku juga menangkap fenomena lain. Kan sekarang Mas Tio itu ngomong MBG atau sedang mengkritik Pak Prabowo itu kan bunyi banget. Dulu di era sebelum-sebelumnya kebunyian itu bukan hanya dilakukan oleh satu universitas. Biasa universitas lain mungkin perlu ngomong juga. Universitas lain bisa teriak juga. Bukannya Presma UGM. Kampus A, B, C, merah, kuning, hijau di langit yang biru bisa ngomong. Atau Cipayung dari merah, kuning, hijau di langit yang biru juga ngomong. Tapi hari ini UGM yang paling kuat berteriak. Stimulus apa yang terjadi sebenarnya sehingga akhirnya orang-orang kayak Mas Tio nih speak up-nya kencang banget gitu. Kenapa sholat tahajud itu jadi istimewa Mas? Kenapa tuh? Karena sholat tahajud itu tidak dilakukan oleh banyak orang. Ini persis sama dengan apa yang kami lakukan. Bagi kami, yang kami lakukan itu biasa. Ini tugas mahasiswa. Mau dia aktivis organisasi atau bukan, ketika ada ketidakadilan di hadapan matanya, sudah selayaknya seorang mahasiswa itu berteriak. Problemnya, saya juga tidak tahu kenapa. Yang lain ini kok rasanya malu-malu, sungkan. Entah sungkan pada siapa, entah malu kepada siapa. Tapi saya berharap ketika BEM UGM mengatakan seluruh pernyataan-pernyataannya yang bagi saya cukup penuh resiko, bahkan sampai hari ini kita masih dalam situasi teror, yang lain jadi gak punya alasan lagi untuk tidak melakukan itu. Kita bahkan kemarin mensurati UNICEF. Oh iya, aku nyuratin UNICEF tuh. Dengan kalimat yang mungkin bagi sebagian orang tidak nyaman. Apa isinya Mas? Coba bacain Mas. Kita merespons berbagai persoalan publik yang kemudian memuncak ketika ada seorang anak yang memutuskan untuk bunuh diri di Ngada NTT. Seorang anak 10 tahun yang memutuskan bunuh diri karena gagal membeli buku dan pena yang harganya hanya 10.000. Itu sementara di saat bersamaan ironinya adalah pemerintahan Prabowo Gibran menandatangani BOP yang harus menyumbang 16,7 triliun. Setiap hari 1,2 triliun untuk MBG. Tapi ada anak yang memilih untuk bunuh diri hanya gara-gara uang 10.000. Ini terjadi sehari setelah Presiden Prabowo pidato di depan ribuan kepala daerah, pejabat polisi dan militer. Tentang pencapaian statistiknya, tentang pencapaian ekonominya, tentang meskipun ada berbagai persoalan genting, Pak Presiden malah bikin program tentang genteng. Gentengnisasi. Rasanya seluruh statistik itu Mas, yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, runtuh dengan satu kejadian itu. Kita semua berduka atas kejadian itu. Tapi kalau hanya berduka atas kejadian ini,
maka niscaya kejadian ini akan terjadi lagi. Maka poinnya adalah bagaimana kita merespon kejadian ini untuk mencegah jangan sampai ada orang yang memilih untuk bunuh diri gara-gara nggak bisa punya alat sekolah. Dan ini tadi kembali ke persoalan bahwa anggaran pendidikan kita dirampas. Kalau anggaran pendidikan kita dirampas, pasti kejadian ini akan terjadi terus. Tapi kalau anggaran pendidikan kita digunakan semestinya, saya yakin Yohanes nggak akan mati hari ini. Itu juga sebagai pemantik ya. Kita menyurati UNICEF karena menyadari bahwa rasanya Pak Presiden ini sudah tidak bisa kita beritahu. Kalau bahasa Jawanya itu wes ora ketulung. Wow. Jadi kita wes ora ketolong itu ya tidak tertolong lagi. Oke. Karena rasanya sudah, kalau bahasa Korea itu sukmun bukmun umyun. Jadi sudah tuli, buta, bisu dan nggak mau berpikir. Tapi ya sudah, kita lihat ini sebagai fakta objektif. Maka kita bersurat ke UNICEF. Kita sampaikan bahwa ada semacam ironi anak-anak. Ada anak-anak yang memutuskan bunuh diri, tapi ada luar biasa anggaran yang digelontorkan untuk hal-hal yang bagi kami bukan substansial. Kami katakan di sana bahwa help us tell Prabowo Subianto. Saya mohon maaf apabila ada rekan-rekan yang kurang nyaman dengan diksi stupid. Yang kalau di Indonesia mungkin kita samakan dengan diksi bodoh. Tapi mari kita kembali pada substansinya. Substansi dasar dari kenapa diksi itu yang diambil adalah berkaitan dengan inkompetensi. Kita melihat rezim hari ini bukan rezim yang berangkat dari ilmu pengetahuan, bukan berangkat dari meritokrasi. Pak Presiden Prabowo itu saya rasa nggak paham cara nyusun APBN, karena beliau tidak memulai proses kebijakan publik sejak dari misalnya kepala daerah, kabupaten kota. Maksudnya berjenjang gitu ya? Ya, atau dengan cara lain. Saya nggak membayangkan bahwa Pak Presiden Prabowo ketika Menhan itu menyusun APBN-nya sendiri. Jadi kita hari ini punya problem di situ. Hari ini orang yang berkuasa sebagai presiden itu bukan orang yang berkompeten. Itu fakta teknokratisnya. Karena beliau memang tidak mengalami proses. Beliau adalah pengusaha, beliau adalah seorang militer yang kemudian mendirikan partai. Dan dari partai itu kemudian mengantarkan beliau sebagai presiden. Meskipun 5 kali beliau gagal jadi presiden. Sekali jadi presiden, malah jadi presiden gagal. Nah, kita sampaikan itu ke UNICEF karena rasanya di jalan perubahan yang ada di Indonesia, kanal-kanal yang ada, mampet semua. Jalannya buntu semua. Kita kayaknya perlu membuka peluang-peluang lain bahwa kalau Indonesia ini nggak bisa diselamatkan oleh diri kita sendiri, karena orang yang berkuasa kita udah kasih tahu berkali-kali, Agustus kita demo besar-besaran juga nggak berubah. Jangan-jangan kita butuh warga dunia untuk ngasih tahu Pak Presiden bahwa beliau ini sebenarnya inkompeten dan punya problem tidak tahu realitas yang terjadi di lapangan. Beliau katakan bahwa saya dapat laporan MBG berjalan lebih baik dari Eropa dan Jepang. Mohon maaf Pak, 28.000 yang keracunan itu nggak terjadi di Jepang dan nggak terjadi di Eropa, tapi terjadi di Indonesia. Maka ukuran baiknya apa? Selain bahwa anak buah Bapak itu adalah mereka yang ABS. Asal Bapak senang? Asal Bapak senang. Oke, Mas Tio ini banyak memberikan kritik, masukan supaya Pak Prabowo lebih banyak melihat ke dalam negeri. Sekarang kan lagi terbang nih ke Amerika nih hari ini. Ketemu Trump. Iya. Aku baca beritanya. Semoga Trump bisikin Pak Presiden. Ya. Apa? Kamu berharap apa? Trump bisikin apa? Itu ada anak kok bilang kamu begitu, kenapa itu? Biasa Trump juga gak mikir ya. Mas, aku boleh gak nanya terkait, oke lah, aku udah dengar banyak kritik, masukan, atau harapan supaya Pak Prabowo mendengarkan bahwa ada yang sedang tidak baik-baik saja terkait dengan persoalan pendidikan. Aku mau nanya lagi nih. Teror boleh gak sih aku tanya? Silakan. Oke. Gimana Mas teror itu? Kapan terjadi? Enggak, ini kita tidak menuduh siapapun yang meneror. Iya. Kita tidak menargetkan atau menuduh siapapun. Cuman aku pengen tahu gimana sih teror itu? Maksudnya bentukannya apa sih? Apakah surat, WA, atau kan kemarin dulu banyak tuh influencer yang teror-teror. Semakin diteror semakin dikontenin kan? Ya menurut saya perlu Mas. Gimana tuh? Supaya orang tahu bahwa orang ini dalam situasi teror. Sehingga kewaspadaan publik lebih meningkat. Sehingga ketika ada hal yang mencurigakan, publik bisa merespon. Daripada disembunyikan. Iya. Tahu-tahu hilang, lebih bahaya. Tiba-tiba sakit mental gitu kan? Ya saya mengalami banyak teror. WA? Ada yang lewat WhatsApp, ada yang lewat Instagram gitu. DM ya? Pesannya adalah tentang
ada ancaman penculikan, ada ancaman pembunuhan, dan tidak hanya saya, sudah merambat ke orang tua. Jadi orang tua saya itu juga dikirimi teror melalui pesan WA yang bernada bahwa anak kamu itu provokator. Tidak hanya berhenti di situ. Sempat ketika saya nongkrong di sebuah kedai, itu saya diuntit oleh 2 orang berbadan tegap dan relatif muda yang ngefoto saya dari jauh. Ketika saya coba dekati, dia sudah menghilang. Semalam, lebih dari 40 anak pengurus BEM UGM kena teror juga. Lapor polisi nggak? Kami sudah lapor LPSK LPSK. dan melakukan koordinasi intens dengan kampus juga. Oke. Karena bagi kami ini persoalan serius. Orang yang peduli pada bangsanya, apapun ekspresinya, apapun diksi yang dia pilih, itu tidak pernah boleh dianggap sebagai ancaman. Karena rakyat, kita semua, itu adalah bos dari buruh outsourcing yang kita sebut sebagai pemerintah. Ini kita sebut sebagai buruh outsourcing karena kita pilih setiap 5 tahunan. Outsourcing dari siapa? Dari partai. Sebagai bos, kita itu boleh negur buruh kita kapan saja, dengan cara apa saja. Loh, kok bosnya waktu negur buruhnya malah bosnya kena teror? Ini kan anomali dan paradoks luar biasa di negara demokrasi. Bagi saya kritik, itu harusnya dipandang sebagai alarm. Yang membangunkan pemerintah dari tidur panjangnya. Tapi sebagaimana seorang pemalas, pemerintah itu lebih senang menghentikan alarm itu, lalu lanjut tidur lagi. Nah, kenapa dia suka tidur? Karena hanya dari tidur itulah dia bisa bermimpi tentang Indonesia Emas 2045. Tapi kan kita nggak tahu pelakunya siapa kan. Kan dirimu udah lapor ke LPSK, lapor ke kampus, lapor ke polisi dong. Lapor ke polisi biar cepet. Ya nggak tahu cepat atau lambat ya. Silakan lapor aja. Maksudnya harus ada semacam upaya untuk melindungi diri. Jangan kemudian teror itu jadinya angin berlalu aja. Ini yang neror juga harus ditangkap menurutku ya. Karena tindakan teror ini nggak bijaksana. Aku juga sepakat itu nggak boleh dilakukan di negara demokrasi. Harusnya dilaporkan terkait dengan teror-teror ini. Banyak kok yang teror-teror. Aku selalu mengusulkan kalau diteror lapor polisi bos. Nah yang kedua adalah aku juga sepakat bahwa kalau ingin menyampaikan kritik yang harus dijauhi adalah DFK. Kutipan Bang Hasan Nasbi. DFK itu kan disinformasi, fitnah kebencian. Selain itu silahkan kritik. Jangan ada pembungkaman karena kritik yang membangun itu adalah kritik yang sama-sama memperbaiki situasi satu sama lain. Salah satunya adalah kritik terkait dengan MBG. Nah, pertanyaan terakhir dari aku nih. Sampai kapan kritik yang kamu lakukan sampai berlanjut? Apakah sampai selesai masa presiden masih itu? Bisa kan presiden masih itu kan ada masa setahun ya? Dia setahun aja deh kritik. Setelah gak jadi presiden, masuk partai politik. Banyak nih. Gue nanya begini, karena banyak gue temukan, mohon maaf, baik Cipayung atau baik presiden mahasiswa, dari kampus manapun, ketika mereka menjabat sebagai ketua, mereka akan melakukan giat-giat aktivisme. Kiri lah kita sebut. Sampai pada akhirnya selesai, ya akhirnya menyadari kan, wah cara memperbaiki bangsa ini gak bisa kritik nih, kayaknya harus masuk ke dalam partai politik, masuk mengambil peran. Banyak terjadi, kan kita sama-sama tahu. Apakah kritik ini akan berlanjut? Ataukah nanti mungkin ada alternatif lain yang dirimu belum tahu jawabannya? Dan coba sampaikan dulu pesan ke aktivis lainnya, supaya bunyi juga gitu. Saya itu sudah jadi pribadi yang kritis sejak kanak-kanak mas. Ketika kanak-kanak, saya itu pernah marahin orang-orang yang minum minuman keras. Saya waktu itu masih taman kanak-kanak. Usia saya mungkin 5-6 tahun lah. Masih kecil banget tuh. Saya dengar narasi dari orang tua bahwa yang namanya muslim itu gak boleh minum minuman keras. Tapi suatu ketika saya sedang di rumah mbah dan ada beberapa anak muda yang minum minuman keras. Tahu yang saya lakukan? Saya marahin mereka. Di depan mereka orang-orang mabuk itu mas, saya katakan bahwa kalian ini temannya setan semua. Terus. Tidak hanya berhenti di situ. Beberapa tahun kemudian, ketika saya SMP, saya ini dulu ketua OSIS. SMP ya? SMP. Dan ketika ketua OSIS, saya ini orang yang mengkritik sistem pendidikan waktu itu. Saya waktu itu katakan misalnya, katanya kita ini Garuda, tapi kok di sekolahan kita ini kayak bebek piaraan yang harus nurut gembalanya. Bukankah kita ini beda-beda giroh dan bakatnya? Tapi kok di sekolah kita diukur dengan cara yang sama? Keputusan revolusioner saya apa? Saya nggak lanjut sekolah mas.
saya memilih untuk tidak lanjut sekolah formal dan bersama teman-teman di Kudus menginisiasi sekolah non formal, lembaga pendidikan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Omah Dongeng Marwah. Saya jadi angkatan pertama sekaligus bersama teman-teman menginisiasi dan merintis itu. Ini SMP? SMP ke SMA. Wah canggih banget. SMA 3 tahun mas. Saya tidak sekolah formal. Hanya sekolah di Omah Dongeng itu. Oh iya? Oke. Itu sikap kritis saya pada dunia pendidikan waktu itu. Jadi sebelum Mas Nadiem Makarim yang hari ini lagi kena masalah bicara soal Merdeka Belajar, saya Tio waktu SMP sudah bicara soal itu. Udah merdeka duluan lah ya. Sudah merdeka duluan. Ketika masuk kuliah mas, orang-orang bertanya ke saya, loh kamu ini udah merdeka kok, malah milih masuk penjara kampus. Saya katakan ke mereka, loh dulu kemerdekaan itu terletak pada di mana saya sekolah. Tapi sekarang kemerdekaan itu udah terletak di jiwa saya. Sehingga dimanapun saya berada, saya itu merdeka. Kamu jurusan apa sih di UGM, Mas? Saya filsafat. Wah, mantap. Pantas merdeka. Proses ini mas, itu ingin saya katakan satu hal. Saya menjadi pribadi yang kritis, itu bukan baru-baru ini. Bahwa hari ini yang membuat saya kemudian terlihat sebagai pribadi kritis, ya. Tapi jauh sebelum ini. Ada banyak sekali keputusan hidup saya yang berangkat dari berpikir kritis. Meskipun saya sadar bahwa berpikir kritis saja tidak cukup. Ke depan, kita harus barengi dengan berpikir strategis. Nah, barangkali ke depan, dua cara berpikir inilah yang akan mengelaborasi keputusan-keputusan saya. Kritis dan strategis. Kritis dan strategis. Oke. Pesan saya untuk ini loh, teman-teman aktivis, biar membersamai, jangan sendirian. Jangan, gak boleh sendirian. BEM UGM itu gak pernah pengen sendirian. Oke. Gimana tuh? Tapi kita tahu kalau masing-masing kampus pasti punya gaya, pasti punya ketertarikan pada hal-hal yang mungkin ya barangkali teman-teman nggak tertarik untuk bahas isu MPK. Oke. Mungkin isu lain gitu ya. Mungkin isu lain yang BEM UGM nggak tahu. Dan BEM UGM intinya mari kita berteman sesama aktivis. Dan pertemanan kita dibangun dengan dasar keberpihakan kita pada rakyat. Bukan konsolidasi supaya aktivisme itu bisa bikin kita jadi kenal pejabat-pejabat. Jangan bikin aktivis itu supaya kita diundang di rapat-rapatnya DPR. Karena bagi kami aktivis itu bukan tentang seberapa cahaya kita tersorot ke diri kita, tapi tentang sikap-sikap dan integritas yang mungkin gak kelihatan di ruang-ruang kamera. Maka mari sadari satu hal, bahwa perjuangan aktivisme itu adalah jalan sunyi yang bercahaya. Jangan pernah berharap suara kita di sana akan bisa berisik, karena itu jalan sunyi. Mungkin kita akan sendirian, tapi justru disitulah letak cahaya yang sejati. Mantap. Terima kasih banyak Mas Tio Ardianto. Mudah-mudahan kritiknya bisa didengarkan dan mudah-mudahan bangsa ini menjadi lebih baik karena adanya kritik yang terus membangun. Terima kasih Mas. Terima kasih. Dan sampai jumpa pemirsa Retorika Show.